Salam Efrata Devotion. Dalam pembacaan Alkitab saya, ketika membaca kitab Hakim-Hakim pasal pertama, saya ada menemukan kisah yang menurut saya menarik sekali, yaitu tentang pengalaman umat Israel, khususnya suku Yehuda, menang dalam perang mengalahkan Kanaan dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ada yang unik sekali, khususnya tentang seorang Adoni-Bezek. Ia adalah Raja Kanaan, sempat melarikan diri dari serangan itu, tapi berhasil dikejar oleh suku Yehuda. Setelah ditangkap, tahu apa yang dilakukan terhadap Adoni-Bezek? Mereka memotong ibu jari dari tangannya dan kakinya. Dan setelah dilakukan demikian, Adoni ini ngomong bahwa ternyata ia pernah menindas 70 raja dengan ibu jari tangan dan kaki mereka yang dipotong, dan mereka memungut sisa-sisa makanan di bawah mejanya. Dan Adoni mengakui bahwa Tuhan telah membalaskan perlakuannya yang kejam itu kepada dirinya. Kenapa ia harus memotong ibu jari dari tangan dan kaki? Mungkin tujuannya agar mereka tidak bisa lagi berperang, karena sulit memegang senjata tanpa ibu jari tangan dan sulit berlari dengan stabil tanpa ibu jari kaki. Perlakuan Adoni-Bezek ini dibalaskan kepadanya oleh Tuhan melalui Yehuda dan Simeon. Ketika saya membaca ini, saya merenung begini. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun pada akhirnya mengakui dan melihat bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang adil. Secara personal, Tuhan mengenal pribadi Adoni-Bezek dengan kesombongannya dan segala perlakuan jahatnya, dan memberikan ganjaran dengan cara Tuhan yang tidak terpikirkan oleh suku Yehuda sendiri. Oleh karena itu, melalui kisah Adoni-Bezek ini, kita orang-orang percaya mesti belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dan berkuasa. Kisah Adoni-Bezek mengajarkan bahwa kesombongan bisa berbalik menghancurkan diri sendiri. Cara kita memperlakukan orang lain suatu saat bisa kembali kepada kita. Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus pernah mengajarkan begini dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pesan Yesus sangat jelas. Lakukan yang baik dan benar kepada semua orang, sekalipun mungkin tidak semua orang baik pada kita. Jangan menjadi sombong, merasa kita lebih kuat, lebih pintar, lebih mampu. Malah kita akan mendapat ganjaran dari kesombongan kita. Yesus pernah bilang, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Galatia 6 ayat 8-9 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, ingat, Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan Ia adalah Allah yang adil. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, yuk menabur kebaikan dan kebenaran. Menaburlah dalam roh. Jangan menabur kesombongan. Jangan menabur kebencian, apalagi kejahatan. Jadilah pembawa damai dan menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering memperlakukan orang lain tidak baik, tidak benar. Ampuni kami kalau kami sombong. Ampuni kalau kami merasa diri kami lebih kuat, lebih hebat, lebih mapan, dan kami bisa menindas orang lain. Ampuni, dan kalau hari ini kami diajarkan oleh firman bahwa orang lain yang tidak mengenal Tuhan pun mengakui Tuhan berkuasa dan juga adil. Dan kami tahu Tuhan yang kami percaya juga Tuhan berkuasa dan adil dalam hidup kami. Kalau kami menabur yang jahat, kami bisa menuai ganjarannya yang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami supaya kami bisa melakukan segala sesuatu seperti yang kami inginkan orang lain perbuat kepada kami sesuai perintah Yesus. Tuhan tolong kami supaya kami menabur kebaikan, menabur kasih, menabur kedamaian, sehingga kami akan menuai kekekalan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.